Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Danapati yang akan selalu memberikan inspirasi bagi dulur-dulur semua, baik itu dalam bidang peternakan, pertanian, atau pada bidang wirausaha lainnya. Baik, kali ini saya akan membahas terkait dengan dunia peternakan. Ini pengalaman saya pribadi ya. Basically saya bukan orang yang berkecimpung di dunia peternakan sebelumnya. Saya orang kantoran. Saya lepas baju kantor itu, lepas seragam di tahun 2017. Kemudian saya masuk ke dunia peternakan. Benar-benar awam. Karena awam, pada saat itu langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat kandang. Kemudian setelah itu beli hewannya, baru kita pikirkan pakannya. Ini benar-benar salah besar dulur-dulur semua. Baik, bagi dulur-dulur yang ingin mencoba peruntungan berbudidaya hewan, baik itu pseudo ruminansia maupun ruminansia, nanti langkah pertama yang perlu dulur-dulur sediakan adalah membuat bank pakan terlebih dahulu. Kenapa saya katakan membuat bank pakan? Karena kunci utama keberhasilan dalam budidaya pseudo ruminansia maupun ruminansia ini adalah pada ketersediaan pakan. Itu kunci utamanya. Kemudian masa tanam sampai panen pakan ini butuh waktu juga. Contoh odot itu dari tanam sampai panen paling tidak untuk periode pertama adalah 2,5 bulan. Demikian juga dengan pakcong. Setelah panjenengan semua ini menanam pakannya, baru setelah mendekati panen buat kandangnya. Kenapa? Karena untuk membuat kandang ini tidak butuh waktu yang lama. Waktunya cepat, apalagi kalau menggunakan kayu gergajian yang sudah jadi. Setelah pakan tersedia, siap panen, kandang sudah jadi, langkah berikutnya baru beli ternaknya. Bisa pseudo ruminansia seperti kelinci, ruminansia itu seperti sapi, kerbau, kambing, ataupun yang lainnya. Dengan pola konsep yang tertata seperti ini, nanti dulur-dulur ini bisa enjoy dalam memelihara atau berbudidaya ternak ini, tidak tersiksa. Bayangkan kalau panjenengan itu berbudidaya atau beternak, baik itu pseudo ruminansia maupun ruminansia, ada kandang, ada ternak, tidak ada pakannya, pasti bingung nyarinya. Kalau musim penghujan mungkin dulur-dulur enak ya, karena rumput itu ketersediaannya melimpah. Coba bayangkan kalau pada saat kemarau panjang, pasti tersiksa. Apalagi untuk kapasitas yang besar. Baik, jadi oleh karena itu dulur-dulur, saya sarankan ini untuk polanya ditata. Dari penyediaan pakan, terus kemudian pembuatan kandang, baru beli ternaknya. Kalau beli ternak itu gampang, yang penting punya uang, datang ke pasar pasti dapat. Tinggal dealnya saja, tinggal negosiasinya saja. Jadi mulailah sebuah usaha itu dengan konsep yang matang, difikirkan dari hulu hingga hilirnya. Saya sarankan daripada panjenengan semua beternak pseudo ruminansia, itu akan lebih mudah beternak ruminansia. Karena apa? Yang pertama, marketnya jelas. Bukannya saya mengendorin untuk rekan-rekan yang beternak kelinci. Saya juga peternak kelinci dulu. Bahkan saya pengepul kelinci, salah satu pengepul kelinci yang ada di Tulungagung. Saya setor sampai ke Brebes, ke Cepu, ke Malang, ke Surabaya, bahkan sampai juga, mohon maaf, kirim ke Jakarta. Tapi yang paling enak memang budidaya ruminansia. Pasarnya jelas. Contoh kambing di setiap kecamatan pasti ada pasarnya. Sapi di setiap kabupaten ada pasarnya. Jadi berbudidaya itu atau berusaha itu tidak asal, tidak sekonyong-konyong. Pertama harus memperhatikan tingkat
mortality-nya atau tingkat kematiannya cari yang rendah. Kemudian ketahanan fisiknya terhadap penyakit, virus maupun bakteri cari yang tinggi. Kemudian nilai ekonominya itu cari yang market share-nya luas. Seperti itu. Baik, itu tips saya terkait dengan budidaya peternakan pada pagi ini. Besok saya akan share baik di YouTube saya maupun di FB saya terkait tentang lebih menguntungkan mana budidaya kambing atau domba. Jangan lupa terus saksikan, follow, like, dan subscribe. Check it out.